Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan melanjutkan audio buku dari The Secret Hero by Rhonda Byrne. Sekarang kita sudah memasuki di halaman 43, sambungan dari menolak panggilan. Selain itu, Anda menerima sesuatu yang tak pernah bisa dibeli oleh uang. Anda akan memiliki perasaan pencapaian, kepenuhan, dan kepuasan yang terbesar. Tentu saja Anda akan selalu ingin melakukan lebih banyak dan terus membangun di atas impian Anda. Tapi ketika mengalami perasaan puas yang absolut karena melakukan perjalanan sang pahlawan, Anda tak akan ragu bahwa untuk itulah Anda dilahirkan, dan segala sesuatu yang Anda dapatkan dalam diri Anda karena sudah memenuhi tujuan Anda adalah hal-hal yang akan Anda bawa ketika Anda pergi. Janganlah mencapai akhir hidup dan menyesali semua hal yang tidak Anda lakukan. Kehidupan Anda berharga. Jika menjual diri Anda tidak akan menemukan kebahagiaan yang Anda cari dengan susah payah, karena kebahagiaan sejati datang dari pemenuhan impian Anda. Bayangkan seperti apa jika Anda mencapai akhir kehidupan tanpa penyesalan. Bayangkan merenungkan kembali segala sesuatu yang sudah Anda lakukan dan Anda dipenuhi perasaan puas tersebut. Liz Murray. Anda kenal ungkapan ini? Jangan mati dengan musik Anda masih ada di dalam diri Anda. Orang mempunyai hal-hal yang mereka impikan ketika merebahkan kepala di bantal pada malam hari, dan jika Anda tidak menghormatinya, suara itu tidak akan pergi kemanapun. Suara itu adalah energi yang tinggal di dalam Anda. Anda tidak bisa meniadakan energi itu bagian dari serat keberadaan Anda sebagai pribadi. Jadi jika Anda merebahkan kepala di bantal pada malam hari dan terpanggil untuk melakukan sesuatu di dunia ini serta tidak mengacuhkannya, impian itu masih terkunci di dalam Anda. Bagi saya itu hal terburuk. Mati dengan musik Anda masih ada di dalam diri Anda. Seorang teman bekerja selama bertahun-tahun di bagian administrasi stasiun televisi, dan karena perubahan yang terjadi di perusahaan, dia terdepak keluar dari pekerjaannya. Dia tahu apa yang ingin dia lakukan lebih dari segalanya, yaitu menjadi sutradara film, dan dia mulai membuat rencana untuk menjalani kehidupan impiannya. Namun tepat sebelum menyambar peluang dan mewujudkan kehidupan barunya sebagai sutradara film, dia ditawari lagi pekerjaan bergaji tinggi di bagian administrasi stasiun televisi. Dia mengambil pekerjaan itu dan lenyaplah impian serta kemungkinan hidup barunya. Michael Acton Smith. Saya tidak ingin mencapai akhir kehidupan dengan duduk di rumah perawatan lansia, menengok ke belakang dan berharap kalau saja saya telah melakukan segalanya dengan cara lain. Anastasia Soare. Apa yang bisa hilang dari Anda? Anda harus mencobanya. Jika tidak, Anda akan menjalani suatu kehidupan tanpa tahu bahwa Anda mampu melakukannya. Itu menyakitkan bagi saya. Itu menyakitkan. Paul Orvalea. Saya selalu berkata kepada para siswa untuk memulai bisnis seusai sekolah. Apa hal terburuk yang bisa terjadi pada Anda? Anda bisa kembali hidup bersama orang tua. Ini bukan tentang pengalaman. Julurkan saja kepala Anda dan mulailah bisnis Anda. Mastin Kip.
Kebanyakan orang tidak mau melompat karena mereka tidak mengalami cukup banyak derita. Biasanya mereka mengambil tindakan begitu merasa bosan, begitu merasa sakit dan lelah, begitu mereka berkata, "Saya tak sanggup lagi menghadapinya." Paul Orvalea. Bahkan jika Anda terperangkap di pekerjaan atau profesi yang tidak Anda sukai, Anda punya kesempatan yang lebih baik daripada yang pernah ada dalam sejarah manusia untuk akhirnya melakukan sesuatu yang benar-benar memuaskan Anda. Jangan menunggu sampai Anda mencapai titik ketika Anda tak sanggup lagi menerimanya sebelum Anda membuat perubahan. Ubahlah kehidupan Anda sekarang juga. Segala sesuatu kecuali kebahagiaan dan kepenuhan sejati tidaklah cukup baik bagi Anda. Jadi, jangan puas untuk apapun yang kurang dari itu. Bahkan jika Anda pikir gurita keamanan telah mengikat Anda dan Anda tidak bisa bergerak karena kewajiban-kewajiban Anda tak akan pernah terlambat. Selalu ada cara yang tak terbatas jumlahnya untuk mengikuti impian Anda, dan itu jauh lebih mudah daripada yang Anda bayangkan. Bagian berikutnya, menemukan impian Anda. Peter Foyo, frustasi terdalam manusia. Apa yang harus kulakukan dengan kehidupanku? Line Beachley. Apa yang kau inginkan? Letakkan tangan di hatimu dan tanyakan pada dirimu sendiri apa yang kau inginkan. Hal pertama yang muncul di benak selalu merupakan keinginan yang benar. Coba lepaskan pendapat, keyakinan, dan kesimpulan yang Anda miliki tentang diri Anda, karena itulah yang menghalangi Anda melihat impian Anda. Jangan membandingkan diri dengan orang lain karena Anda memiliki potensi di dalam diri Anda yang tidak dimiliki oleh setiap orang lain di planet ini. Lepaskan semua pikiran yang mengatasi tentang apa yang Anda anggap mungkin bagi Anda dan bukanlah pikiran untuk semua kemungkinan. Jika Anda bisa melepaskan semua bawaan yang telah Anda kumpulkan dalam kehidupan dan bangun pada pagi hari seolah-olah Anda sesuatu yang baru dengan halaman yang masih kosong, setiap kemungkinan yang luar biasa akan bebas tertuang ke dalam kehidupan Anda. Line Beachley. Orang memandang keluar dirinya, tapi Anda tahu begitu memandang ke dalam diri Anda. John Paul DeJoria. Kita tidak selalu mengetahui apa yang kita inginkan, tapi kita pasti tahu apa yang kita inginkan. Apa yang tidak kita inginkan. Berhentilah melakukan atau berpikir tentang apa yang tidak Anda inginkan dan lanjutkan. Jika sesuatu perjalanan kereta api terasa tidak enak, turunlah. Anda tidak akan pernah mengalami hal lain jika Anda tidak turun dari kereta itu. Jika Anda turun, Anda membuka diri untuk hal lain. Mastin Kip. Cermati saat-saat Anda merasa sangat bahagia. Saat-saat waktu terasa berlalu begitu saja. Ketika Anda sungguh-sungguh merasa tercerahkan, ketika Anda benar-benar merasa terinspirasi. Pikiran di mana aku merasa paling terinspirasi, di mana aku merasa benar-benar bahagia. Bahkan jika hanya sedikit saat seperti itu dalam kehidupan Anda, pintu-pintu itu menunjukkan impian Anda. G.M. Rao. Beberapa orang akan menemukan impian besar mereka saat mulai memikirkan masa depan mereka. Apa yang akan Anda lakukan jika bisa melakukan apapun? Apa yang akan Anda lakukan jika uang bukanlah pertimbangan? Apa yang akan Anda lakukan jika kesuksesan sudah terjamin? Ketika Anda mengajukan pertanyaan apapun atau Anda bertanya tentang tujuan Anda, semesta akan memancarkan jawaban kepada Anda. Jawaban
bukan datang dari pikiran sadar Anda. Jika datang dari pikiran sadar Anda pasti sudah mengetahuinya. Jawaban datang dari benak semesta. Laine Beachley, sebagian besar dari kita menjalani kehidupan tanpa mengetahui apa impian atau tujuan kita, karena kita tidak pernah meluangkan waktu untuk bertanya kepada diri sendiri. Penting bagi kita untuk meluangkan waktu mengenali apa yang kita sukai. Jika tidak, Anda hanyalah kapal tanpa poros kemudi. Sebelum Anda bertanya, rilekskan diri dan tenangkan pikiran Anda. Lalu tanyakan saja, apa tujuan hidupku? Atau apa yang seharusnya kulakukan? Atau untuk apa aku ada di sini? Jangan mencoba menjawab pertanyaan itu dengan pikiran Anda, tapi biarkan pertanyaan itu mengambang di udara. Tetaplah hening selama 1 menit, perhatikan apapun yang muncul, lalu secara khusus perhatikan pada hari itu Anda terinspirasi untuk melakukan apa. Jawaban akan datang ke benak Anda dalam suatu kilasan. Kemungkinan besar ketika Anda berfokus pada sesuatu yang lain sama sekali, ketika Anda mendapatkannya, jangan menebak untuk kedua kalinya, tapi pikirkan saat satu langkah kecil yang bisa Anda ambil ke arahnya. Laird Hamilton, ini adalah tentang mendengarkan diri Anda masuk ke dalam diri dan bergeming. Pergilah ke hutan atau ke laut, berdirilah di tempat Anda bisa mendengarnya. Anda akan diberitahu oleh bawah sadar Anda sendiri. Anda memilikinya di dalam diri Anda, dan hal itu selalu ada di sana. Anda semata menempatkannya di suatu tempat kedalaman. John Paul de Joria, pada akhirnya jika Anda membuka diri kepada semesta, dia akan datang kepada Anda. Seorang wanita bernama Sarah Blakely tahu dia ingin memiliki sebuah bisnis bernilai jutaan dolar, dan hanya itu yang dia ketahui. Jadi Sarah meminta satu ide bernilai jutaan dolar. Suatu hari ketika mendapati masalah pada pakaiannya saat sedang berdandan, Sarah mendapat ide cemerlang untuk pakaian dalam wanita jenis baru, dan ide itu menjadi Spanx, yang sekarang adalah sebuah perusahaan global bernilai miliaran dolar. Peter Burwas, cara lainnya adalah menjadi seperti seorang wirausaha sejati yang bertanya, apa yang dunia butuhkan dan apa yang dunia inginkan saat ini? Mastin Kip, bagaimana aku bisa memecahkan suatu masalah atau sejumlah isu yang dihadapi orang-orang? Mengajukan pertanyaan itu dan menentukan apakah hal itu selaras dengan gairah Anda adalah kunci kesuksesan. Itu titik yang manis secara spiritual, emosional, dan juga keuangan. Paul Orval yakin kos dimulai dengan sebuah pertanyaan. Jika Anda sudah berhenti bertanya, mulailah bertanya lagi. Seperti Paul Orval yang menciptakan Kinko dan Sarah Blakely yang menciptakan Spanx, para wirausaha mengajukan pertanyaan. Begitulah cara wirausaha mendapat ide yang sempurna pada saat yang sempurna, dan itulah tempatnya yang diperlukan oleh dunia. Dengan semata bertanya, mereka menerima ide, dan dari ide itu mereka berlanjut menciptakan perusahaan-perusahaan yang sangat sukses. Setiap kali Anda perlu bertanya, mintalah informasi yang Anda perlukan, mintalah ide, solusi, atau cara menjalani keputusan. Maka jawaban akan disalurkan kepada Anda dari benak semesta dan muncul di benak Anda sebagai suatu kilasan. Gunakan kemampuan Anda untuk menggunakan sumber daya yang luar biasa ini.
Peter Borwas, salah satu cara untuk menemukan arah, ambil 2 cari kertas. Pada satu kertas tulis apa yang bisa Anda lakukan dengan baik, dan di kertas lainnya apa yang ingin bisa Anda lakukan dengan kehidupan Anda. Dan lihat apakah Anda bisa memungut kedua kertas itu serta mencocokkannya. Mastin Keep, temukan orang-orang yang pernah berada di perjalanan itu, atau tanyakan pada orang-orang yang sedang kembali dari jalan yang ingin Anda tempuh. Tanyakan bagaimana Anda melakukannya. Tempatkan diri Anda di suatu lingkungan tempat orang-orang sedang melakukan hal yang ingin Anda lakukan. Seraplah sebanyak mungkin informasi yang menginspirasi, entah itu buku, DVD, atau CD, karena ketika Anda melakukannya, Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran orang terbesar di dunia. Laine Bechley, Anda harus jelas. Kejelasanlah yang memberi Anda daya. Luangkan waktu untuk memperjelas apa yang Anda inginkan, maka Anda akan memulai langkah ke arahnya. Namun jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan, Anda membiarkan kehidupan mendikte Anda. Saya tidak pernah membiarkan kehidupan mendikte saya. John Paul Lejora, jika Anda memimpikan sesuatu tapi tidak ada yang terjadi, tulis apa yang ingin Anda capai dan letakkan di hadapan Anda. Ketika Anda bangun pada pagi hari, dengan satu atau lain cara, ketika Anda berfokus padanya, benak Anda akan menuntut Anda ke arah itu. Apapun yang bisa dipikir dan dipercaya oleh benak akan bisa dicapai. Semakin Anda menempatkan sesuatu di benak Anda, semakin mungkin hal itu akan terjadi. P.T. Carroll, ini bukan pengetahuan yang sangat sulit bagi saya, sangatlah jelas bahwa ini adalah tentang membuat keputusan sadar tentang apa yang ingin Anda capai atau ingin menjadi apa Anda. Ini adalah visi yang menggerakkan apapun daya yang ada di semesta yang membantu kita menciptakan apa yang kita inginkan. Bahkan jika Anda tidak mengetahui apa impian Anda, ada sesuatu yang bisa Anda lakukan sekarang juga yang akan mempercepat perwujudan impian Anda. Berikan diri terbaik Anda pada apapun yang sedang Anda lakukan. Bahkan jika Anda tahu pada akhirnya Anda menginginkan pekerjaan yang lain dari sekarang, beri perhatian penuh pada pekerjaan Anda saat ini dan berikan yang terbaik dari diri Anda. Dengan melakukannya, sebenarnya Anda menjadi lebih besar daripada pekerjaan Anda saat ini, dan pada waktunya pintu-pintu akan membuka mengarahkan Anda ke tempat yang sangat cocok dengan impian Anda. Laird Hamilton, sebuah nilai yang ibu saya tanamkan adalah ketika Anda melakukan sesuatu, terlepas dari apapun itu, lakukanlah sebaik mungkin sejauh kemampuan Anda. Jika Anda seorang penyapu jalan, sapulah sebaik mungkin. John Paul Lejora, bagi saya, sukses bukanlah seberapa banyak uang yang Anda miliki, tapi seberapa baik Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Entah Anda petugas bersih-bersih atau pebisnis atau penerbang, apa yang Anda lakukan dan seberapa baik Anda melakukannya yang mendikte seberapa sukses Anda. Impian besar dan impian kecil. Anastasia Sore, tak ada yang salah dengan impian kecil. Impian besar adalah bagi orang-orang yang dengan sadar bersedia menempatkan segala sesuatu yang mereka miliki dalam kehidupan ini dalam risiko. Ada impian kecil, ada impian besar, dan ada impian gila-gilaan. Diperlukan kepribadian tertentu untuk memiliki impian gila-gilaan.
Michael Acton Smith, kebanyakan orang tidak memiliki impian besar dalam kehidupan. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Mereka berpikir semua hal yang menarik dilakukan oleh orang lain. Namun, memiliki impian yang besar itu penting, dan hal itu memang membuat kehidupan menarik. Jika Anda tidak punya impian besar tidak bisa terwujud. Anastasia Sore. Orang perlu mengerti seberapa banyak yang ingin mereka berikan untuk menerima. Segala sesuatu dalam kehidupan itu seperti rekening bank. Apapun yang Anda masukkan, Anda akan bisa mengeluarkannya. Jangan menuang sedikit dan berharap menerima banyak. Itu tidak akan terjadi. Seseorang mungkin memulai dengan impian yang sangat besar, sementara beberapa orang lain mungkin memulai dengan impian kecil yang menjadi jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Kehidupan sepertinya memanggil kita untuk suatu impian yang ukurannya bisa kita tangani pada saat itu. G.M. Rao. Impian-impian kecil seperti potongan-potongan puzzle akan membuka ke impian yang lebih besar. Pada awalnya, bermimpi pun terasa sulit, tapi sangatlah penting mengetahui bahwa Mahatma Gandhi tidak pernah memulai dengan impian besar. Dia hanya terus mendorong batas dari apa yang dia inginkan terjadi, dan bingo, terjadilah hal tersebut. Ketika Anda menemukan impian Anda dan mewujudkannya, semua impian kecil lainnya yang Anda miliki untuk kehidupan Anda juga terwujud. Salah satu impian saya pada usia 20-an ada tinggal di negara lain. Saya menginginkan petualangan dan tantangan dari hidup di negara yang asing bagi saya, serta mengalami kegembiraan dari suatu budaya yang berbeda dari yang pernah saya kenal. Ketika impian dasar saya terwujud, pekerjaan saya mengharuskan saya pindah dari Australia ke Amerika Serikat. Jadi sebuah impian yang telah saya sisihkan mewujud pada saat yang sama dengan impian besar saya. Impian-impian saling terkait, dan begitu satu impian mewujud, sisanya akan mengikuti. Entah Anda sudah menemukan impian Anda atau Anda tidak tahu apa impian Anda, ada satu nasihat sangat sederhana yang jika diikuti akan menentukan Anda ke impian Anda. Bab berikutnya, halaman 59, mengikuti kesenangan terdalam Anda. Joseph Campbell adalah salah seorang mitologi paling dihormati di dunia, dan lewat ajaran-ajarannya yang penuh pemahaman, dia memberi kita satu pesan sederhana untuk kehidupan kita. Ikuti kesenangan terdalam Anda. Keempat kata itu adalah kompas bagi kehidupan Anda. Hal itu akan memberitahu Anda arah yang harus dituju setiap saat. Kesenangan terdalam adalah apa yang Anda rasakan ketika melakukan sesuatu yang sangat Anda sukai, dan itu adalah tali yang terhubung ke impian Anda. Jadi ketika Anda mengikuti kesenangan terdalam Anda juga menemukan impian Anda dan memenuhi alasan keberadaan Anda di planet ini. Nick Woodman tahu dia ingin menjadi seorang wirausaha, tapi dia tidak tahu di bidang apa. Ketika mengikuti kesenangan terdalamnya, berselancar bersama teman-temannya pada suatu perjalanan ke Australia dan Indonesia, Nick terus berpikir betapa senang jika dia punya kamera yang bisa menangkap aksi dirinya dan teman-temannya saat meluncur. Pikiran kecil itu adalah benih dari sebuah ide yang menjadi kamera GoPro yang menjadikan Nick Woodman salah satu wirausaha miliarder termuda di dunia. Kesenangan menjurus ke kesenangan.
Ada suatu kualitas yang tertahankan dan sangat kuat yang memancar dari diri Anda ketika Anda sedang senang serta melakukan hal yang Anda sukai, dan kualitas yang sangat kuat itu menarik lebih banyak kesenangan kepada Anda. Walaupun mungkin Anda belum bisa melihat impian Anda, ketika Anda sedang senang, Anda sudah berada di jalan yang akan mengantar Anda ke sana. Laine Bichley, setiap hari buatlah pilihan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda senang. Berapa banyak orang yang melakukannya? Berapa banyak orang yang mengenali apa yang bisa membuat mereka senang lalu meluangkan waktu untuk melakukannya setiap hari? Anda sedang mengikuti kesenangan terdalam Anda ketika Anda membuat keputusan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa sangat senang setiap hari. Mungkin itu sesederhana duduk di taman atau kebun dan bersantai dengan kaki dijulurkan, atau membeli secangkir kopi favorit dan bukannya meminumnya sambil berjalan terburu-buru. Anda duduk, menarik napas, serta semata memperhatikan dunia berlalu. Tak peduli seberapa tak bermakna atau kecilnya hal itu mungkin terlihat, pastikan setiap hari Anda melakukan sesuatu yang merupakan gagasan mengenai kesenangan terdalam Anda. Sebelum menyadarinya, Anda akan terilhami oleh hal-hal menyenangkan lain yang bisa Anda lakukan, dan dari semata melakukan satu hal itu, Anda akan segera menggenggam tali yang akan membawa Anda ke impian Anda dan kehidupan yang jauh lebih baik. Peter Foyo, mungkin terdengar klise, tapi saya sungguh percaya akan pentingnya menjalani kehidupan dengan sepenuh-penuhnya. Michelle Acton Smith, selain keluarga dan relasi kita, pekerjaan yang kita lakukan adalah salah satu bagian terpenting dari kehidupan. Di pekerjaanlah kita menghabiskan sebagian besar jam terjaga kita, jadi itu haruslah sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang menggairahkan dan menjadi kepedulian Anda. John Paul de Joria, saya mencintai apa yang saya lakukan, atau saya tidak akan melakukannya. G.M. Rao, uang dan keamanan sangatlah penting bagi setiap orang. Yang lebih penting lagi adalah kepuasan dan gairah pribadi untuk suatu hal tertentu yang akan Anda lakukan. Itulah sebabnya sangatlah penting memiliki impian. Jika Anda mempunyai pekerjaan penuh waktu, mungkin Anda menghabiskan 250 hari setahun di pekerjaan. 250 hari adalah 2/3 tahun. Jadi jika Anda tidak melakukan apa yang membuat hati Anda menyala-nyala dan memenuhi Anda dengan gairah serta kegembiraan, Anda menyanyiakan banyak hari berharga Anda. Pekerjaan Anda akan mengisi bagian besar dari kehidupan Anda, dan satu-satunya cara untuk merasa sungguh-sungguh puas adalah dengan melakukan apa yang Anda yakini sebagai karya yang hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan karya yang hebat adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, terus cari dan jangan berpuas diri. Jika Anda di rumah membesarkan anak-anak, pastikan waktu yang berharga dari kehidupan Anda ini mencakup sesuatu yang Anda sukai, dan lakukanlah sesering mungkin. Ketika saya berada di rumah membesarkan anak-anak, saya membutuhkan
suatu penyaluran yang kreatif. Jadi saya menceburkan diri ke kegiatan memasak. Saya mengikuti kursus masak, membeli buku, dan mempraktikkannya, serta terus memasak sampai saya menguasai setiap metode yang bisa saya temukan. Memasak menjadi kesenangan saya ketika saya kembali ke pekerjaan saya di dunia televisi. Acara televisi pertama yang saya kembangkan adalah acara memasak, dan berkat apa yang telah saya pelajari, acara itu menjadi sangat sukses. Seiring kesuksesannya, karir saya di pertelevisian juga meningkat. John Palderjora, ketika Anda bergairah dan menyukai apa yang Anda lakukan, ketika itu adalah apa yang ingin Anda lakukan, bukan apa yang harus Anda lakukan, Anda selalu melakukannya dengan lebih baik karena Anda melakukannya dengan cinta. Untuk sejumlah alasan, banyak dari kita memisahkan kesenangan terdalam kita dari pekerjaan kita, dan kita tidak mencintai apa yang kita lakukan setiap hari. Namun kehidupan tidak harus seperti itu. Kenyataan bahwa ada orang yang penuh kesenangan dan menghidupi impiannya untuk pekerjaannya mengatakan kepada Anda bahwa Anda juga bisa melakukannya. Anda tidak perlu mengetahui apa pekerjaan impian Anda karena kesenangan terdalam Anda terkait dengannya. Jadi yang harus Anda lakukan hanyalah mengikuti kesenangan terdalam Anda, maka dia akan menuntut Anda. Oke, sampai sini dulu ya. Baca bukunya, insya Allah aku lanjut besok lagi. Buat kalian yang mau dengar audio baca buku, jangan lupa subscribe YT Day Life Muslimah. Nanti bisa cek di profil aku. Ini kita sudah masuk di halaman 64. Setelah itu bab berikutnya judulnya apa ya? Bab berikutnya bagian 2 judulnya Sang Pahlawan. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.